Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan menjelajahi sistem kardiovaskuler yang merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh kita. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut limbah untuk dibuang. Mari kita mulai dengan memahami siklus jantung. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jantung sebagai organ utama dalam sistem ini memiliki siklus yang teratur. Mari kita lihat. Siklus jantung terdiri dari dua fase utama, yaitu sistol dan diastol. Fase sistol adalah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah, sedangkan diastol adalah saat jantung berelaksasi dan mengisi darah. Mari kita lihat lebih dekat setiap fase ini. Fase sistol atrium dimulai ketika impuls listrik dari nodus SA atau nodus sinoatrial muncul. Nodus sinoatrial terletak di dinding atrium kanan dan berfungsi sebagai pacemaker jantung yang mengatur ritme detak jantung. Ketika impuls ini muncul, atrium akan terdepolarisasi yang menyebabkan otot atrium berkontraksi. Kontraksi ini meningkatkan tekanan di dalam atrium, sehingga darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Menariknya, sekitar 80% darah sudah mengisi ventrikel secara pasif sebelum atrium berkontraksi. Ini terjadi melalui katup atrioventrikuler yang terbuka. Sekarang, mari kita bahas fraksi ejeksi. Jadi, fraksi ejeksi adalah ukuran seberapa efektif jantung memompa darah. Ini dihitung dengan membandingkan volume darah yang dipompa oleh ventrikel dengan volume darah yang ada di ventrikel pada akhir diastol. Rumusnya adalah fraksi ejeksi dalam satuan persen sama dengan volume darah yang dipompa per volume darah di ventrikel kali 100. Semakin tinggi fraksi ejeksi, semakin baik fungsi jantung. Nilai normal fraksi ejeksi berkisar antara 55% hingga 70%. Selanjutnya, kita akan membahas bunyi jantung. Bunyi jantung pertama atau S1 terjadi saat katup atrioventrikuler tertutup, menandakan awal fase sistol ventrikel. Bunyi jantung kedua atau dikenal dengan S2 terjadi ketika katup semilunar tertutup, menandakan akhir fase sistol ventrikel. Bunyi tambahan atau abnormal seperti bunyi jantung ketiga atau keempat dapat menunjukkan adanya masalah seperti gangguan katup, hipertensi, atau penyakit jantung bawaan. Sekarang, mari kita lihat sistem konduksi jantung. Impuls listrik dimulai dari nodus SA, kemudian bergerak ke nodus AV, dan akhirnya ke ventrikel. Nodus AV berfungsi untuk memperlambat impuls, memberikan waktu bagi atrium untuk menyelesaikan kontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Ini adalah mekanisme penting untuk koordinasi detak jantung. Masih semangat ya? Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai detak jantung. Jadi detak jantung normal berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit. Namun, jika nodus SA tidak berfungsi, nodus AV dapat mengambil alih, tetapi dengan detak yang lebih rendah, yaitu sekitar 40 hingga 55 kali per menit. Ini menunjukkan bahwa jantung kita memiliki sistem cadangan yang dapat berfungsi saat diperlukan. Mungkin cukup saja pembelajaran kita kali ini. Sebagai kesimpulan, memahami siklus jantung, bunyi jantung, dan sistem konduksi sangat penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler kita. Dengan pengetahuan ini, kita dapat lebih waspada terhadap tanda-tanda masalah jantung dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.